Gini, yang harus tahu itu cuman hanya teknik dan konsepnya kalau mengemudi gitu. Bukan harus tahu, diutamakan harus tahu mengendalikan mobil di semua medan, bukan. Tapi harus tahu konsep dan tekniknya terlebih dahulu itu. Berarti tikungan saya pengen tahu. Kalau nggak tahu tekniknya nggak bisa. Karena tikungan itu dasarnya adalah peragaan untuk mempraktekkan hasil temuan teknik. Nah, itu mengemudi apa begitu. Kalau tidak tahu tekniknya liar, we. Kalau tahu tekniknya gampang. Oke. Teknik ini untuk di semua medan. Ini hari ketiga, pertemuan ketiga. Harus jelas teknik dan konsep dan tekniknya. Tekniknya itu cuman hanya 5 yang harus bisa dan mampu kita mengendalikannya. Paham gak? Kalau kita tidak tahu tekniknya, ngaco di semua medan mobil, bawa mobilnya, kesurupan. Maka kita itu tekniknya yang harus tahu. Teknik pertama disebut cara setar awal rem kaki. Teknik kedua, cara setar awal rem tangan. Itu berhenti. 2 teknik itu berhenti. Berhenti di mana? Di mana-mana. Dipraktekkan atau diteorikan di mana? Di jalan nanjak 25 pertama. 25 derajat. Nggak usah 50, 75, nggak usah. 25 derajat segini. Dataran boleh. Itu untuk dipelajarinya atau untuk diperagakannya teknik tersebut. Jadi cara setar awal rem kaki itu teknik yang pertama yang bakal diajarkan atau kita pelajari. Dan kedua, cara setar awal rem tangan. Cara setar awal rem tangan dan cara setar rem kaki tidak jauh beda. Namanya cara setar rem tangan, setar awal rem kaki dibantu dengan rem tangan. Jadi namanya cara setar awal rem tangan. Kalau setar awal rem kaki, setar awal rem kaki itu tidak dibantu dengan rem tangan. Makanya namanya setar rem kaki. Berarti 2 teknik itu ada perbedaan gerakan. Kalau dilakukan ditanyakan 25 sampai 50 derajat, setar awal rem kaki pasti ada mundur. Wajar. Kalau setar awal rem tangan, kalau berfungsi, kalau kosong, beban tidak ada beban mobilnya, tidak mundur. Jika dilakukan, berarti kita 2 kategori kalau berhenti ditanyakan itu, takut dan tidak. Kalau takut mungkin gunakan setar awal rem tangan. Kalau tidak takut gunakan setar awal rem kaki. Dan itu penjelasannya. Ya. Dan juga selanjutnya, teknik yang selanjutnya, padat merayap. Padat merayap itu ada 2 tekniknya. Ada yang pakai tekanan rem kaki, ada yang tidak pakai tekanan rem kaki. Itu padat merayap, teknik kedua. Tekniknya ada 2 teknik. Nah, kalau teknik padat merayap yang pakai tekanan rem kaki, pastikan ada gerakan mundur. Kalau tidak pakai tekanan rem kaki, padat merayapnya itu tidak ada tekanan mundur. Berarti kalau Anda kata menemukan kepadatan kita, tinggal milih teknik yang mana. Maka kita jangan mikirin orang lain, jangan mikirin medan. Mikirin teknik-teknik yang mana yang akan digunakan. Hati-hati posisinya. Mungkin selanjutnya tekniknya padat tersendat. Tuh, kok beda padat tersendat? Sama dengan padat merayap. Padat merayap itu panjang. Minimal 50 cm, maksimalnya 1 meter. Itu untuk pembelajaran. Kalau untuk pengendalian, padat merayap tersebut paling panjang bebas. Cuman harus mampu mengendalikan padat merayap itu dengan gerakan ke depannya hanya 50 cm. Kalau mampu, berarti yang panjang lebih mudah. Karena lebih pendek lebih susah. Maka kita belajar susah. Tapi nggak usah dibikin susah. Kan begitu kira-kira.
Dan selanjutnya kita padat tersendat. Padat tersendat itu penjelasannya begini, lebih pendek dibanding padat merayap. Minimalnya padat tersendat itu ya, minimalnya padat tersendat itu, yakinkan posisinya paling pendek 1 jengkal, berarti 25 cm. Tidak ada mundur. Hati-hati, tidak ada mundur. Paling panjang 50 cm. Itu padat tersendat. Lebih panjang, lebih mudah. Paham ya? Nah, jadi makanya kita harus tahu dulu tekniknya secara penjelasan ya. Kalau setar awal rem kaki tadi disebut ada setar awal rem tangan itu tidak ada berarti pilih. Kalau berhenti ditanyakan, kalau takut mundur pakai rem, kalau tidak takut mundur pakai rem, beres itu. Terus padat merayap atau disebut gerak ke depan yang lambat, yang panjang, yang lambat, yang pendek. Tinggal milih. Kalau yang pendek disebut padat tersendat. Kalau yang panjang disebut padat merayap. Itu yang harus bisa, bestiku. Bukan kebayang ditanyakan gimana, bukan. Bukan kebayang dipadat gimana, bukan. Bukan kebayang disempit gimana, bukan. Bukan kebayang di nikungan gimana, bukan. Coba disatukan, nanjak, nikung, padat, sempit, disatukan. Bagaimana? Enggak usah bagaimana, tinggal milih. Kalau nanjak, nikung, padat, sempit. Kalau gerakannya padat merayap, lakukan 2 teknik. Yang mana? Kalau padat tersendat, lakukan padat tersendat.